Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan channel Menjelang Tidur. Lanjut kita membaca buku terjemah Nurul Yakin karya Syekh Muhammad Al-Hudhurbi. Semoga kita bisa ambil manfaat untuk menambah kecintaan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kita tidak mungkin cinta kepada beliau kecuali mengenal beliau. Sangat banyak buku yang menjelaskan untuk mengenal kehidupan beliau, tapi untuk saat ini kita membaca buku ini, semoga bisa kita ambil manfaat. Langkah-langkah yang diambil oleh kaum musyrikin terhadap para sahabat semakin menambah gencar tekanannya terhadap setiap orang yang masuk Islam. Mereka bertindak demikian untuk menghalangi orang-orang masuk Islam. Mereka bertindak demikian untuk menghalangi orang-orang supaya tidak mengikuti Rasulullah. Mereka sama sekali tidak pernah meninggalkan setiap kesempatan untuk menyiksa kaum muslimin. Akhirnya Rasulullah berkata kepada para sahabat beliau, "Berpencarlah kalian di bumi ini. Sesungguhnya Allah kelak akan mengumpulkan kalian kembali." Lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, arah mana yang harus mereka tempuh? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan kepada mereka supaya berangkat ke Habasyah, Ethiopia. Pada saat itu kaum muslimin mulai mempersiapkan diri untuk keluar dari tanah tumpah darah mereka dan meninggalkan harta-harta milik mereka untuk menyelamatkan agama mereka sesuai dengan apa yang diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa ini merupakan hijrah pertama yang dilakukan oleh kaum muslimin dari kota Mekah. Jumlah mereka yang melakukan hijrah ini 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Mereka adalah sahabat Utsman ibnu Affan beserta istrinya Ruqayyah binti Rasulullah, Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah, serta saudara seibunya yang bernama Abu Sabrah ibnu Abu Rab, ibnu Raham, dan istrinya Ummu Kalsum, Amir ibnu Rabi'ah dan istrinya Laila, Abu Hudzaifah ibnu Atabah ibnu Rabi'ah beserta istrinya Sahlah binti Suhail, Abdurrahman ibnu Auf, Utsman ibnu Maz'um, Mus'ab ibnu Umair, Sahal ibnu Baido, dan Az-Zubair ibnu Awam. Sebagian besar terdiri dari anggota kabilah Quraisy. Sedangkan yang menjadi pemimpin perjalanan tersebut, menurut riwayat yang dikemukakan oleh Ibnu Hisham, adalah Utsman ibnu Maz'un. Mereka berjalan menuju Abyssinia, Ethiopia, di bawah naungan keberkahan Allah. Tatkala mereka sampai di tepi pantai, lalu mereka menyewa sebuah perahu yang dapat mengantarkan mereka ke tujuan. Mereka tiba di Abyssinia dengan selamat dan tinggal di negeri tersebut dalam keadaan aman
dan tentram, bebas dari gangguan kaum musyrikin. Dengan demikian, maka kaum muslimin yang tertinggal bersama Nabi Muhammad jumlahnya sedikit. Pada saat kaum muslimin sedang melaksanakan atau melakukan hijrah pertama ke Abisinia, masuk Islamlah orang yang terkenal kuat lagi perkasa, yaitu Umar ibn Khattab al-Adawi al-Quraisy. Sebelumnya ia amat benci terhadap kaum muslimin dan terkenal pula sebagai orang yang paling keras dalam menyakiti mereka. Salah seorang wanita yang turut hijrah ke Abisinia bersama suaminya menceritakan bahwa Umar adalah orang yang paling keras terhadap mereka karena mereka masuk Islam. Tatkala aku menaiki kendaraanku, berangkatlah menuju Abisinia. Tiba-tiba aku bertemu dengan Umar di tengah jalan. Lalu Umar bertanya, "Hendak kemanakah engkau, hai Ummu Abdillah?" Aku menjawab, "Kalian telah menyakiti kami dalam agama kami. Maka kami akan pergi ke tanah Allah tempat kami tidak disakiti." Lalu Umar menjawab, "Semoga Allah menyertai kalian." Tatkala Amir suamiku datang menyusul, aku ceritakan kepadanya tentang sikap Umar yang lemah lembut itu. Maka suamiku berkata, "Engkau mengharapkan keislamannya. Demi Allah dia tidak akan masuk Islam sehingga keledai milik Al-Khattab masuk Islam terlebih dahulu." Amir mengatakan demikian berdasarkan pengetahuannya tentang Umar yang sikapnya begitu keras dan kejam terhadap kaum muslimin. Ia beruntung mendapat berkah Umar beruntung mendapat berkah dari doa Rasulullah, karena sebelum Umar masuk Islam, Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya Umar ke dalam Islam. Perkuatkanlah Islam dengan masuk Islamnya Umar." Umar mulai masuk Islam di rumah Al-Arqam ibnu Abul Arqam, tempat berkumpul kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala telah membuktikan berkat keislaman Umar terhadap apa yang diharapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Kami tetap dalam keadaan jaya sejak Umar masuk Islam." Demikianlah yang dikemukakan oleh Imam Bukhari. Umar pernah meminta kepada Rasulullah supaya ia menampakkan ibadah sholatnya di masjid. Kemudian Rasulullah melakukan apa yang dianjurkannya itu. Orang-orang Quraisy amat bersedih ketika melihat Umar masuk Islam, dan mereka kemudian sepakat untuk membunuh Umar. Mereka mengepung rumah Umar menunggu saat Umar keluar rumah. Akan tetapi tiba-tiba datang Al-As ibn Wa'il Al-Sahmi dari kalangan Bani Sahm, sekutu Bani Adi, kaumnya Umar. Ia datang membawa perhiasan emas dan baju gamis yang terbuat dari sutra. Lalu ia bertanya kepada Umar, "Apakah gerangan yang terjadi terhadap dirimu?" Umar menjawab, "Kaummu bermaksud untuk membunuhku jika aku masuk Islam." Al-As berkata, mereka tidak akan dapat menyakitimu karena aku akan melindungimu." Kemudian Al-As keluar dari rumah. Ia melihat banyak orang yang telah memenuhi lembah. Lalu ia bertanya, "Hendak kemana kalian?" Mereka menjawab, "Kami bermaksud menangkap Ibnu Khattab yang telah memeluk agama baru." Al-As menjawab, "Kalian tidak kuperkenalkan menyentuhnya." Akhirnya orang-orang itu bubar dan kembali ke rumah mereka masing-masing.
Sampai di sini semoga bisa kita ambil manfaat. Semoga bisa kita ambil manfaat. Semoga kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad dengan mengetahui perjuangan beliau dalam memperjuangkan agama Islam. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.